Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas terkait masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Kemudian adapun materi-materi yang akan kami sampaikan antara lain kronologi awal sebelum beliau menjabat sebagai presiden, kemudian peristiwa penting, dinamika politik dan kebijakan ekonomi selama beliau memimpin sebagai presiden. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Hirawaning Imam Gegen, nomor absen 17. Di sini saya cosplay menjadi Bapak Habibie. Kemudian ada Aulia Amanda, nomor absen 6, sebagai researcher. Kemudian Kalista Ataya, nomor absen 8, sebagai presentator. Kemudian Imara Nurman, nomor absen 19, sebagai researcher. Muhammad Fikar nomor 24 sebagai ketua kelompok kami. Kemudian ada Nikita Handika nomor absen 27 sebagai researcher. Kemudian ada Septianing Trikusuma nomor absen 31 sebagai pembuat PPT. Kemudian Ferdiva Najwa nomor absen 34 sebagai researcher. Dan yang terakhir adalah Alifa Nabila nomor absen 36 sebagai presentator. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator. Terima kasih. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Kronologi awal. B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Ketika menjabat sebagai presiden, pemerintahan Habibie disebut sebagai presiden tradisional. Salah satu alasannya karena ia diangkat pada masa transisi. Yang kedua, ketika menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie segera membentuk kabinet dan mendapat dukungan Dana Moneter Internasional untuk program pemulihan ekonomi Indonesia. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Lalu yang terakhir, pengangkatan B.J. Habibie menimbulkan berbagai macam kontroversi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah sesuai konstitusional pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak sesuai konstitusional pasal 9 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan DPR atau MPR. Yang kedua adalah peristiwa penting pada masa reformasi di bidang politik. Pertama, ada kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. Yang kedua, ada jejak pendapat wilayah Timur Timur. Dan yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Di bidang ekonomi yaitu merekonstruksi perekonomian nasional. Dan yang kedua adalah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan yang ketiga adalah merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Lalu ini adalah alur singkat masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama terjadi kerusuhan pada Mei 1998 yang mengakibatkan diturunkannya Presiden Soeharto, lalu digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Lalu pada masa pemerintahan B.J. Habibie diberlakukan kebebasan pers. Lanjut kepada kebijakan ekonomi pada masa reformasi. Yang pertama adalah kerjasama dengan IMF, yaitu International Monetary Bank. Di sini adalah lembaga dari PBB yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Presiden B.J. Habibie menjalin kerjasama antara pemerintahan Indonesia dengan IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi negara, sebab IMF menawarkan bantuan atau pinjaman dana untuk negara-negara yang butuh untuk memperbaiki neraca pembayarannya. Dan yang kedua yaitu independensi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia berarti Bank Indonesia bebas dan campur tangan pemerintah atau pihak tertentu dalam mengatasi krisis. Presiden B.J. Habibie menerapkan independensi Bank Indonesia agar hanya memfokuskan tugasnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ketiga yaitu melikuidasi beberapa bank.
Dikutip dari UU nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank, terdapat pengertian likuidasi bank. Pada UU nomor 25 tahun 1999, pasal 1 ayat 4, likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Dan yang keempat yaitu meningkatkan nilai tukar rupiah. Tidak hanya itu, Presiden B.J. Habibie juga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta rupiah. Hasilnya mulai 20 Mei 1998 tercatat nilai rupiah menguat dari 11.200 rupiah menjadi 7.385 rupiah sampai 20 Oktober 1999. Dan yang kelima yaitu membentuk lembaga ekonomi. Presiden B.J. Habibie juga membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97 sampai 98 menjadi puncak praktik korupsi yang merugikan negara. Dan dengan adanya dua undang-undang tersebut, kemudian lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada era kepemimpinan Presiden Megawati tahun 2022. Selanjutnya adalah dinamika politik. Yang pertama adalah kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah. Lalu pada masa pemerintahan B.J. Habibie dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Lalu yang kedua adalah pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia pada tahun 1999. Lalu yang ketiga adalah otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam, menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Lalu selanjutnya adalah berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan itu, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1999 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Selanjutnya adalah kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Lalu yang terakhir adalah wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia atau BI harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 1 Juni 2011, 66 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang Fondasi Dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai filosofische Grundlage.
dasar filosofis atau sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup bagi Indonesia merdeka. Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik sejak zaman demokrasi parlemen, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Sejak 1998 kita memasuki era reformasi. Di satu sisi kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Baik, sekian presentasi dari kami. Bila mana ada kekurangan kata maupun ucapan dari kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.